Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 1 akan membahas materi Organisasi Perdagangan Bebas Regional. Perkenalkan, nama saya Nurul Putu Metasari, nomor absen 23 dari kelas 12 IPS 2. Pembahasan yang pertama yaitu pengertian perdagangan bebas. Perdagangan bebas adalah suatu konsep ekonomi yang mengacu pada penjualan produk antar negara tanpa adanya pajak ekspor atau impor atau hambatan perdagangan lainnya. Nah, yang kedua itu organisasi perdagangan bebas meliputi yang pertama itu ada AFTA atau ASEAN Free Trade Area. Yang kedua ada CAFTA, China ASEAN Free Trade Agreement. Pembahasan yang pertama itu ada AFTA. AFTA adalah kerjasama di Asia Tenggara untuk menghapus hambatan perdagangan atau trade barriers. AFTA didirikan pada tahun 1992 di Singapura pada saat KTT keempat ASEAN atau Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN keempat. AFTA dibentuk karena kesepakatan antara anggota-anggota negara ASEAN untuk meningkatkan daya saing ekonomi di kawasan regional ASEAN. AFTA ini juga diharapkan mampu meningkatkan daya saing atau menarik investor-investor asing. Usaha yang dilakukan AFTA untuk mencapai tujuannya yaitu melalui strategi CAPT atau Common Effective Preferential Target. Saya Nikoma Manikmasa Fitri, absen 21 dari kelompok 1 kelas 12 IPS 2. Baik, di sini saya akan menjelaskan atau melanjutkan materi yang telah dibawakan oleh teman saya yaitu tujuan CAFTA. Tujuan CAFTA ini memperkuat dan meningkatkan kerjasama ekonomi, perdagangan, dan investasi. Adapun anggota CAFTA sebagai berikut. Yang pertama ada Amerika Serikat, yang kedua ada Costa Rica, yang ketiga ada Guatemala, yang keempat ada Honduras, yang kelima ada Nicaragua, dan yang keenam ada Republik Dominika. Baik, sekian materi yang bisa saya bawakan, nanti akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Nama saya Made Galer Kesora Pange, kelas 12 IPS 2, nomor absen 10. CAFTA mengandung 3 pilar yaitu liberalisasi atau perdagangan bebas, atau fasilitas dan kerjasama ekonomi. Tujuan CAFTA menurut Ditjen Kerjasama Perdagangan Internasional RI yaitu memperkuat, meningkatkan kerjasama ekonomi, perdagangan, dan investasi antar negara atau anggota. Tujuan CAFTA yang kedua yaitu mengadakan liberalisasi secara progresif dan meningkatkan perdagangan barang dan jasa serta menciptakan suatu sistem transparan untuk mempermudah investasi. Ketiga, menggali bidang-bidang kerjasama yang baru dan mengembangkan kebijaksanaan yang tepat dalam rangka ekonomi antar negara anggota. Perkenalkan, nama saya Marcel, absen 17 dari kelas 12 IPS 2. Di sini saya dapat bagian tugas untuk menjelaskan tujuan dari NAFTA. Tujuan dari NAFTA yaitu menciptakan perdagangan bebas antara anggota NAFTA. Hal ini dilakukan dengan cara menghilangkan hambatan tarif dan hambatan non-tarif dalam perdagangan. Selain itu, NAFTA dibentuk untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesepakatan kerja melalui peluang investasi di kawasan Amerika Utara, serta promosi kondisi persaingan yang adil. Sekian nanti. Perkenalkan, nama saya Nikadek Mia Lestari, absen 19 dari kelas 12 IPS 2. Di sini saya akan membahas tentang pengertian NAFTA. NAFTA atau North American Free Trade Agreement merupakan organisasi kerjasama perdagangan bebas antara negara-negara di Amerika Utara, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kesepakatan pembentukan NAFTA ditandatangani pada tahun 1992 dan mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1994. Pembentukan NAFTA diawali dengan adanya perjanjian bilateral perdagangan bebas antara Amerika Serikat dan Kanada yang disebut sebagai
Kanada, Amerika, Free Trade Area yang kemudian ditambahkan dengan Meksiko. Om Swastiastu. Kenalkan, nama saya Bagus Putu Andika Purana, absen 1, kelas 12 PS2. Dampak-dampak bagi negara anggota yaitu Kanada dan Meksiko adalah pasar ekspor kedua dan ketiga terbesar bagi Amerika Serikat. Jumlah ekspor kedua negara tersebut lebih besar dibandingkan ekspor ke Jepang atau 15 anggota Uni Soviet. Serta Kanada telah menjadi pasar yang stabil bagi perdagangan pangan Amerika Serikat. Di bawah NAFTA, dengan bertambahnya ekspor pangan 10% setiap tahun. Kerugian dari NAFTA banyak dialami oleh Meksiko karena adanya pasar bebas menyebabkan produk dari perusahaan kecil di Meksiko menjadi bangkrut. Sekian dan terima kasih. Jadi, pembahasan atau kesimpulan dari materi yang kami bawakan yaitu perdagangan bebas adalah konsep ekonomi yang mengacu pada penjualan produk tanpa adanya biaya ekspor dan impor. Nah, organisasinya ada 3, di mana organisasi ini berperan besar bagi perdagangan bebas atau daya saing meningkat di investor asing. Sekian presentasi online dari kami, kelompok 1. Jika ada salah kata atau materi yang belum bisa dipahami, kami mohon maaf. Dan kami berterima kasih kepada kalian yang sudah menonton video dari kami, kelompok 1. Kami akhiri dengan Parama Santi, Om Santi Santi Om. Tetap semangat dan jaga kesehatan.